Oke, sekarang kita masuk ke step berikutnya, yaitu memindahkan pola lengkungan ke atas kain ya, dan bagaimana kita memotongnya. Nah, di sini teman-teman gunakan cutter yang visanya tajam ya, karena kita akan memotong lengkung supaya tidak terhenti di jalan ya. Nah, pertama-tama teman-teman letakkan kain yang gelap di bawah ya, kemudian yang terang di atas supaya kita bisa melihat bagian bawahnya ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, ada merahnya ya. Ya. Nah, jarak dari tepi ke tepi itu tergantung dari pola kita. Jangan mepet sekali ya teman-teman ya, harus dilebihkan supaya nanti kita kalau misalnya agak nyasar ya atau melenceng itu masih aman. Nah, kemudian sebelah kanan ini aman ya. Coba kita cek yang sebelah kirinya ya. Nah, teman-teman boleh coba naikkan dulu supaya bisa mengukur atau bisa gunakan penggaris ya untuk melihat sudah pas atau belum. Nah, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman letakkan penggaris di tepi kain. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih ada jarak ya, sekitar 1/4 inch ya, sini ya. Jadi nanti saat memotong masih aman ya, kalaupun melenceng sedikit masih aman di sini. Boleh teman-teman kembalikan lagi ya, seperti itu. Jadi teman-teman saya ulangi, tumpuk kain putih dan merahnya seperti ini ya. Nah, jarak dari kedua tepi kain ini disesuaikan dengan jarak lengkungan yang sudah kalian buat ya. Nah, jadi untuk amannya seperti ini, teman-teman berikan space ya atau jarak sekitar 1/4 inch atau boleh lebih supaya tidak khawatir nanti kalau melenceng ya, boleh. Atau kalau mau hemat ya sudah 1/4 inch boleh. Nah, kemudian letakkan penggaris seperti ini. Nah, kalian lihat di sini merahnya masih jauh dari sini ya. Berarti nanti kalau teman-teman seperti ini, maka akan terpotong di sini merahnya ya. Jadi teman-teman geser lagi merahnya ya. Seperti ini. Sudah ya. Coba cek lagi. Aman, jaraknya aman. Jaraknya aman ya. Setelah itu, teman-teman tahan polanya ya. Atau kalau mau dimajukan dulu boleh atau diatur lagi boleh ya. Asal jangan melebihi kain yang sudah kita tetapkan tadi ya. Nah, jadi jangan melebihi garis yang merah tadi nih. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nih. Seperti yang sudah tadi kita rencanakan ya. Ada jarak dan dari sini ke sini juga ada jarak ya. Nah, kita ciplak dulu ya menggunakan pena Irasawa. Nah, kalau di sini kurang, teman-teman boleh gambar sendiri atau mau pakai hasil yang sudah ada ya, misalnya seperti ini. Nah, boleh ya, atau digambar aja boleh ya. Jadi oke. Kalau sudah, teman-teman boleh selotip atau ditahan dengan barbel ya. Jadi boleh diselotip atau ditahan dengan barbel. Nah, kita gunakan refill cutter yang tajam. Kita potong dan ditekan ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu lemah ya. Nah, untuk awal seperti ini, kemudian tangan kita menjepit bagian kiri dan kanan ya, supaya tetap lurus ya. Nah, kalau melenceng itu tidak mengapa ya teman-teman ya, yang pasti jangan zigzag ya. Kalau melenceng teruskan saja. Nah, ini saya tidak mau mengangkat
cutter ya, supaya tetap bagus lengkungannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman lihat ada yang melenceng ya dari garis yang sudah kita buat, tapi tetap usahakan dia itu melengkung ya, jangan ketika melenceng kalian jadi zigzag atau jadi lurus ya, tetap lengkung. Nah, tadi saya tahan dengan ini ya, atau kalau teman-teman tidak punya boleh diselotip ya supaya tidak bergeser. Kemudian dengan tekanan yang cukup ya, gunakan cutter yang tajam supaya tidak berhenti di tengah ya. Jadi kita kalau sudah membuat lengkungan usahakan sampai terus ke atas, jangan berhenti atau jangan sampai ada yang tertekuk ya. Nah, kalau tadi di awal setelah sampai sekitar 3 cm tangan menahan ya, sehingga kain tetap teregang ya. Boleh sambil ditarik seperti ini gitu ya, jadi tetap teregang supaya dia tidak mengkerut. Oke, nah seperti ini dia hasilnya. Nah, yang kita pakai adalah yang atas dan bawah ini ya, jadi yang ini dan yang ini kita sisihkan ya seperti ini. Nah, nanti sebelah kanannya bisa kita gambar lagi ya untuk di step berikutnya. Nah, coba sekarang kita akan memotong tanpa pola ya. Teman-teman, kalau memotong tanpa pola, teman-teman harus lihat di sini ya. Ini garisnya ya. Jangan sampai nanti teman-teman melebihi dari kain merahnya ya. Kalau teman-teman mau digaris dulu boleh, misalnya mau supaya terlihat ya, boleh. Nah, jadi nanti motongnya tidak boleh melebihi ini. Oke, kita tahan ya. Kemudian kita potong, tidak boleh melewati garis merah ini ya, atau garis hitam yang sudah kita buat tadi. Nah, kita membuat lengkungan jangan terlalu pendek-pendek ya, jadi jangan seperti ini ya, nanti dikhawatirkan agak sulit untuk menjahitnya. Nah, seperti ini kita tahan bawahnya, terus ketika sudah mencapai atas teman-teman boleh angkat seperti itu. Oke, nah yang ini kita buang ya, yang bawah juga, jadi tidak terlalu banyak yang kita buang ya. Nah, seperti ini masih ada sisa. Nah, ini adalah yang tanpa pola. Nah, yang ini dengan pola. Silakan teman-teman berlatih ya, mana yang lebih nyaman menurut teman-teman, langsung atau pakai pola. Nah, kalau langsung kita akan mendapatkan banyak variasi lengkungan ya, karena kan secara spontan kita memotongnya. Tapi kalau ini pola, itu kalau kita ingin membuat lengkungan yang seragam. Meskipun tidak bisa seragam juga ya, karena nanti di saat memotong akan ada sedikit melenceng-melenceng ya. Nah, yuk sekarang kita coba belajar untuk memotong dua kain ini ya. Sekali lagi ditumpuk dan jangan melewati dari garis tadi ya. Nah, jika teman-teman mungkin kain merahnya tidak terlalu lebar, misalnya cuma 5, itu gunakan untuk di sisi kiri dan kanan ya. Jadi misalkan teman-teman kain yang tersisa hanya sekitar 5 cm, maka gunakan untuk kanan atau kiri ya, karena kanan atau kiri hanya menggunakan satu sisi saja untuk yang lengkungannya ya. Jadi aman, misalnya teman-teman ternyata nanti dapatnya segini, gak apa-apa ya, aman ya untuk yang kiri dan kanan. Tapi kalau untuk tengah, sediakan yang cukup lebar. Oke, saya ulang lagi.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan kalau teman-teman sudah punya kain yang melengkung seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman seperti ini. Pertama-tama teman-teman cek ya, jangan sampai nanti kurang. Nah, oke. Nah, ya. Atau boleh pakai penggaris ya untuk melihat sudah pas atau belum. Nah, di sini masih banyak sisa ya teman-teman ya. Kalau mau dikurangin lagi kain putihnya boleh. Atau teman-teman boleh turunkan seperti ini supaya bisa melihat ya. Gimana? Aman? Aman ya? Nah, kemudian teman-teman potong bawahnya ya. Nah, oke. Nah, ini kasusnya adalah teman-teman sudah punya satu sisi yang melengkung. Nah, bagaimana supaya kita bisa membuat kain yang sebelahnya itu ikut melengkung sesuai lengkungannya ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan memotong mengikuti lengkungan yang sudah ada di kain merahnya ya. Seperti ini. Sebaiknya kalau melenceng, jangan sampai melencengnya jauh putih seperti ini misalnya ya. Gitu. Kalau mau aman, teman-teman motong di atas kain merahnya ya, merahnya dipotong. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan memotong, baiknya menggunakan yang kecil ya, rotary cutternya ya. Kita potong mengikuti lengkungan yang sudah ada. Perlahan saja, tapi dengan tekanan. Sambil kain bawahnya tetap ditahan. Seperti itu. Ada yang terpotong mbak, nggak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Kalau yang terpotong bagian yang merah itu ya nggak apa-apa, asalkan jangan yang putih atau menghasilkan celah ya, misalnya seperti ini, itu tidak bagus. Tapi kalau merahnya yang kepotong sedikit itu tidak mengapa ya. Nah, kalau kita buka hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sedikit ada gap ya seperti ini, tidak masalah, yang penting tidak terlalu besar ya. Ini hanya sedikit celah ya, seperti ini, dan ini wajar. Jadi itu caranya kalau teman-teman sudah punya kain yang melengkung ya. Jadi banyak cara tadi ya, ada yang menggunakan pola kertas kemudian dijiplak, ada yang langsung memotong, ada juga yang memotong kain berdasarkan lengkungan yang sudah ada sebelumnya. Yuk kita lanjut yuk. Jadi teman-teman, tugasnya sekarang adalah memotong kain putih dan kain merah ya, seperti ini ya. Boleh pakai pulpen terlebih dahulu ya, digaris kemudian langsung dipotong, atau pakai pola juga boleh ya. Dan ingat, kalau mau memotong langsung tetap pikirkan lengkungan yang landai ya, jangan terlalu curam atau terjal. Oke, yuk teman-teman, yuk kita buat yuk.